Sudah waktunya singkat, nanti yang disampaikan masuk kelas. Iya. Anaknya pasti. Anaknya itu kan ilmunya nol gitu loh. Jadi kan sambungan yang harusnya kelas 7 kayak gini kan nol lalu semuanya tuh nol. Karena kita paksa kita tunjuk itu nggak biasa. Karena dia salah aja Royo. Iya. Itu nah. Jadi semuanya Sebenarnya ada 3 kali diulang. Pengaruhnya di HP kita masuk karena Tapi soal tunjuk biar kita mana ada juga yang belajar yang pakai dia. Ini yang pakai ini nah. Dia pura-pura aja padahal ada di bulan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Dewi Maniar. Saya mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awal September 2021, saat PPKM turun menjadi level 2 dan level 1, kami kembali beradaptasi dengan PTMT yang sistem pembelajarannya tidak sama lagi dengan sebelum pandemi ataupun pada saat PJJ. Jumlah siswa dalam satu sekolah hanya diperbolehkan separuhnya, sehingga satu kelas terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2 berselang hari. Waktu mengajar pun dipangkas, yang awalnya 1 jam pelajaran 40 menit, sekarang 1 jam pelajaran hanya 10 menit. Kami diharuskan menyampaikan pembelajaran yang begitu singkat serta bertemu siswa hanya selayang pandang. Saya mengajar matematika dengan bobot 5 jam pelajaran per minggu untuk satu kelasnya. Jika dihitung dengan keadaan PTMT sekarang ini, saya hanya masuk 50 menit per minggu per kelasnya. Dengan waktu yang terbatas, akhirnya saya memberi penjelasan materi melalui cara konvensional dengan metode ceramah dan penugasan secara online. Saat saya masuk kelas untuk memulai pelajaran dan melanjutkan materi, saya terkesima dengan diamnya para siswa. Kitanya hanya bisa diam, dan ketika saya menjelaskan materi, saya seperti berada di kelas kosong. Kemudian, saya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk membuka gawai dan menyimak video pembelajaran yang telah saya buat. Baik itu video pembelajaran yang dulu untuk mengingat kembali pelajaran, ataupun materi lanjutan. Karena dulu saat PJJ siswa terjebak dengan pembelajaran online, maka mereka menjadi akrab dengan gawai mereka. Sehingga pada saat PTMT sekarang ini pun, mereka diperbolehkan membawa gawai mereka ke sekolah. Kemudian pada saat saya asyik memberikan materi, ada-ada saja siswa mencari kesempatan untuk memegang gawai dan melakukan hal lain selain memperhatikan penjelasan guru. Seperti ini, mereka chatting melalui WhatsApp. Ada juga yang bermain game dengan temannya. Ada pula yang melakukan video call walaupun siswa tersebut sudah saya tegur, kemudian saya nasihati untuk tidak melakukan itu lagi. Tapi tetap saja nasihat saya tidak dirubah. Nampaknya mereka terkena learning loss. Berdamai dengan keadaan, akhirnya saya mencari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Saya berpikir, bagaimana jika gawai siswa digunakan untuk belajar, tapi tetap fokus dengan materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat belajar lebih efektif dan tidak kehilangan kompetensinya akibat learning loss. Saya harus bertransformasi menjadi guru yang memberikan pelayanan sesuai dengan zamannya. Adalah platform ruang pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Dengan kata lain, Nirpot memudahkan guru untuk memberikan materi secara menarik, kreatif, dan interaktif. Melalui Nirpot pula, kita mengajarkan siswa untuk fokus pada materi karena tampilan layar siswa dikontrol oleh guru. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store ataupun situs resminya.
Setelah RPP dibuat, kini saatnya melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat alur kegiatan utama seperti berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan ini, siswa menjawab salam dan saya memberitahukan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama, yaitu menyelesaikan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian siswa mengingat kembali materi sebelumnya yang dipelajari. Selain itu, siswa juga diminta untuk membuka aplikasi Nearpod dan masuk kelas maya dengan masukan kode kelas. Lalu Nearpod ini pula, siswa menjawab kuis. Kuis disajikan semenarik mungkin melalui kuisis dan soal dibuat berkaitan dengan lingkungan sekitar atau kontekstual. Dari hasil kuisis, siswa dapat mengetahui berapa peringkat mereka setelah mengerjakan soal. Kegiatan ini dapat menimbulkan keinginan rasa untuk saling berkompetensi dengan temannya yang hilang akibat learning loss. Yang kedua adalah kegiatan inti. Melalui Nearpod, siswa memperhatikan materi dan penjelasan oleh guru. Tampilan materi di gawai siswa dapat berpindah layar sendiri tergantung pada kontrol guru sesuai alur layer yang telah dibuat. Sambil memperhatikan layar di gawai mereka, saya pun menjelaskan di papan tulis biasa apabila ada penjelasan materi yang belum dipahami, khususnya mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Beberapa tampilan Nearpod pada pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang telah saya gunakan adalah sebagai berikut ini. Akibat penurunan kompetensi yang dimiliki siswa dari learning loss, kemudian saya memberikan materi dengan tebak gambar melalui kuisis agar pembelajaran lebih menarik dan mengasihkan seperti gambar berikut ini. Selain tebak gambar, ada kalanya saya menampilkan video dan memberikan open-ended question agar kelas menjadi lebih interaktif. Dari jawaban siswa, kemudian saya berdiskusi dengan mereka bagaimana penyelesaian yang tepat. Kegiatan ini memberi penguatan terhadap pemahaman materi. Dengan metode interaktif, siswa dapat mengetahui kemampuan mereka masing-masing dan belajar dari kesalahan. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Setelah pembelajaran singkat pada kegiatan inti selesai, saya memberikan tindak lanjut berupa penugasan yang diberikan melalui Google Classroom. Kegiatan ini dapat siswa lakukan di rumah masing-masing dan mereka dapat mempelajari materi lanjut melalui video YouTube ataupun e-book yang telah dibagikan. Jika terdapat pemberian tugas melalui YouTube, biasanya saya memberikan penjelasan materi dan tugas dengan memperhatikan video pembelajaran saya sendiri di channel yang telah saya buat sebagai alternatif referensi belajar siswa, ataupun penugasan melalui di Google Classroom seperti ini. Diharapkan dengan penugasan soal kontekstual seperti ini, siswa dapat lebih memahami cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV ataupun PTLSV. Jika terjadi kesulitan, siswa dapat mempelajari e-book yang berisi buku siswa mata pelajaran matematika kelas 7, sedangkan bagi siswa yang memiliki kendala dengan gawai dapat meminjam buku di perpustakaan sebagai bahan belajar di rumah. Rangkaian kegiatan telah dilakukan dan alhasil siswa menjadi lebih fokus pada pembelajaran walaupun mereka memegang gawai. Adapun siswa yang mempunyai kendala, misalnya gawai mereka rusak ataupun tidak memiliki gawai, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan cara bersama dengan temannya untuk melihat layar gawai. Nah, ini juga melatih mereka untuk memiliki rasa empati, peduli, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Berikut ini adalah grafik sebelum dan sesudah diberlakukannya metode hybrid learning. Data ini diambil melalui Google Form dengan jumlah 83 responden. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa ternyata siswa menyukai dan memahami materi menggunakan gawai mereka dibandingkan dengan hanya menjelaskan materi tanpa menggunakan gawai. Nah, hal ini merupakan keberhasilan dari praktek terbaik yang sudah saya lakukan dan siswa dapat belajar lebih efektif untuk mengatasi learning loss. Hasil belajar dari HP, jadi kita geser, mereka layarnya tergeser di sini. Kita geser, jadi mereka tuh papan tulisnya ada dua sekarang di papan tulis kita tulis itu sama HP papan tulisnya. Jadi, iya nanti makanya nanti ada layar ya. Jadi kemudian kalau kita beri quiz ya kuisnya langsung entah kuisis entah dari live motif, jadi mereka itu langsung dapat nilai saat itu. Kuis ada rankingnya, jadi mereka itu memang dibuat belajar dengan singkat tetapi mereka juga paham gitu. Mereka pede juga bisa, pede bisa lihat kan masuk kodenya WYBX2. Dengan adanya praktik terbaik ini, rekan guru pun antusias untuk melakukan hal yang sama. Harapannya adalah siswa dapat tertarik untuk mempelajari materi yang diberikan dan tidak lagi terjadi learning loss.
Bergerak dengan hati, mari kita pulihkan pendidikan.